Di ambang juara, Persib justru dihantui perjalanan melelahkan ke timur Nusantara. Mahkota juara sudah di depan mata, tapi Maung Bandung harus menempuh perjalanan panjang dan melelahkan ke Ternate. Apa yang sebenarnya mereka hadapi di balik laga hidup dan mati ini? Inilah sisi lain perjuangan yang jarang disorot kamera. Cedera memisahkan, tapi cinta David untuk Persib tak pernah pudar. Meski kakinya tak bisa lagi berlari di lapangan, jiwanya masih bertarung bersama Persib. Kata-katanya bukan sekadar curhat, tapi napas dari seorang pejuang yang masih ingin memberi. Bukan soal brace, tapi kalimat Del Pino ini yang buat Bobotoh terdiam. 2 gol mungkin jadi sorotan, tapi kata-kata pemain bernomor 10 ini menyimpan kekuatan yang lebih dalam. Sebuah pernyataan yang membuat siapapun berpikir ulang tentang arti kemenangan sejati. Kemenangan besar tak bikin lupa diri Castaner, tunjukkan kenapa ia layak diandalkan. Inilah potret seorang pemain yang tak hanya jago di lapangan, tapi juga punya visi tim. Simak kalimatnya yang menunjukkan kedewasaan luar biasa. Jordi Amat akhirnya buka suara. Masa depan di JDT masih abu-abu, Liga 1 hanya mimpi. Tak banyak yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik rumor kepindahan Jordi Amat. Kali ini, sang bek akhirnya bicara jujur tanpa basa-basi. Tapi jawabannya justru membuka lebih banyak pertanyaan baru. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Di ambang juara, Persib justru dihantui perjalanan melelahkan ke timur Nusantara. Mahkota juara sudah di depan mata, tapi Maung Bandung harus menempuh perjalanan panjang dan melelahkan ke Ternate. Apa yang sebenarnya mereka hadapi di balik laga hidup dan mati ini? Inilah sisi lain perjuangan yang jarang disorot kamera. Bayang-bayang kejayaan mulai menyelimuti langit Bandung. Persib Bandung kini berdiri di ambang sejarah, tinggal 1 langkah terakhir menuju mahkota juara Liga 1. Harapan menggelora setelah Persebaya Surabaya ditahan imbang oleh Arema FC dalam laga yang menegangkan pada pekan ke-30. Pertandingan yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, Senin 28 April 2025 itu berakhir imbang 1-1. Sebuah hasil yang bisa jadi terasa getir bagi Persebaya, namun justru menjadi berkah tak terduga bagi Maung Bandung. Kini cukup 1 kemenangan lagi ya, hanya 1. Atau 2 hasil imbang dan bendera kejayaan akan berkibar di atas Stadion Sijalak Harupat. Namun semua sorak-sorai ini tak membuat pelatih Bojan Hodak kehilangan kendali. Ia tetap membumi menahan pasukannya agar tak larut dalam euforia. Karena bagi sang juru taktik, tantangan terbesar justru belum datang dan akan hadir dalam bentuk Malut United FC. Ini tidak akan mudah, tegas Bojan dengan nada serius menatap laga yang akan digelar di Stadion KIRH Ternate Jumat 2 Mei 2025 mendatang. Ia menegaskan Persib akan mengerahkan seluruh daya dan tenaga untuk mencapai tujuan besar itu, menjadi juara. Tapi jalan menuju kemenangan tak hanya ditentukan di atas rumput hijau. Perjalanan panjang dari Bandung menuju Ternate pun menjadi ujian tersendiri. Bayangkan Rabu malam tanggal 30 April, rombongan harus terlebih dahulu menuju Jakarta. Dari sana, mereka baru bisa terbang ke Ternate dini hari berikutnya. Lelah? Sudah pasti. Tapi inilah jalan pejuang. Banyak orang tidak menyadari. Sebagian besar pertandingan harus melakukan penerbangan jarak jauh, terutama bagi kami. Untuk mencapai Jakarta saja, kami perlu waktu tambahan 3 jam, ujar Hodak seperti dilansir laman resmi Persib. Karena dari Bandung tidak banyak penerbangan langsung.
Jadi pada dasarnya semua perjalanan kami itu minimal 6 atau 7 jam. Sambungnya dengan nada tegas, seolah ingin membuka mata publik akan kerasnya realitas di balik layar kejayaan. Dan bukan hanya soal jarak, Malut United adalah lawan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka belum pernah kalah dalam banyak pertandingan. Jadi kita harus berhati-hati saat kehilangan bola, jelas Bojan. Ia juga memperingatkan akan kekuatan transisi cepat tim lawan serta kualitas pemain individu yang dimiliki Malut United. Tapi ada satu harapan yang membuatnya optimis dari apa yang saya lihat di video. Lapangan mereka juga sangat bagus. Jadi saya berharap kami bisa bermain sepak bola dengan baik di sana dan mendapatkan hasil positif. Tutupnya. Bagaimana menurut kalian bobotoh dan pecinta sepak bola tanah air? Apakah Maung Bandung akan sukses menerkam impian di Ternate dan mengukir sejarah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar karena perjalanan belum selesai dan drama ini masih terus bergulir. Cedera memisahkan tapi cinta David untuk Persib tak pernah pudar. Meski kakinya tak bisa lagi berlari di lapangan, jiwanya masih bertarung bersama Persib. Kata-katanya bukan sekadar curhat, tapi napas dari seorang pejuang yang masih ingin memberi. Di balik gegap gempita Persib Bandung yang kini tengah berlari kencang menuju tangga juara Liga 1 musim ini, terselip satu kisah yang menggugurkan hati. Bukan tentang selebrasi atau kemenangan, tapi tentang duka yang tak terlihat, tentang rindu yang tak bisa disalurkan di atas lapangan. Itulah curahan hati David da Silva. Sang striker yang selama ini menjadi andalan lini depan Maung Bandung, kini hanya bisa menyaksikan perjuangan rekan-rekannya dari pinggir lapangan. Bukan karena pilihan, tetapi karena takdir. Cedera memaksanya menepi dan mungkin sampai akhir musim ini. Dengan suara hati yang lirih, David membuka kegundahan jiwanya. Ini adalah perasaan terburuk yang bisa saya rasakan. Saya tidak suka ini, saya tidak pernah suka. Perasaan ini membuat saya bertanya-tanya bagaimana saya bisa membantu tim, ungkapnya penuh emosi. Ada kegetiran yang tak bisa disembunyikan dari kata-katanya. Sosok yang biasanya gagah menggedor pertahanan lawan kini harus menunduk, menyerah pada keadaan yang tak dia harapkan. Saya merasa saya bisa lebih membantu ketika berada di dalam lapangan. Tapi Tuhan menginginkan ini terjadi seperti ini, dan saya harus fokus pada pemulihan cedera saya. Lanjut David. Menerima kenyataan dengan lapang dada, meski hatinya remuk. Namun di tengah luka ada secercah harapan. Ia mengabarkan bahwa kondisinya sudah mulai membaik, bahkan mencapai 80%. Cedera saya sudah membaik, hampir 80% sekarang. Tahun ini sangat berat, tetapi saya sangat bahagia karena tim dan saya sangat bangga dengan semua orang yang berjuang di setiap pertandingan, katanya. Meski raga tak bisa ikut bertempur, jiwanya tetap bersama Persib. Walaupun saya tidak bisa membantu mereka di lapangan, mereka tetap melangkah dari satu pertandingan ke pertandingan, ucapnya dengan penuh bangga dan getir yang menyatu. Lalu kalimat ini, begitu jujur, begitu menyayat, jadi saya sangat bahagia untuk mereka, tapi di sisi lain saya sedih karena saya tidak menyangka ini terjadi. Bayangkan betapa hancurnya perasaan seorang pejuang yang harus berdiam saat medan perang sedang memuncak. Saya sedang berada dalam performa terbaik, dalam kondisi fisik terbaik, dan cedera ini terjadi begitu saja tanpa sebab, hanya karena terkena kontak dengan orang lain. Lanjutnya, menggambarkan betapa tak terduganya nasib ini. Namun seperti seorang kesatria sejati, David tak ingin terjebak dalam kesedihan yang dalam. Ia memilih untuk tetap menatap ke depan. Saya tidak bisa terus melihat ke belakang. Saya harus melihat ke depan dan kami harus terus berjalan. Pungkasnya, dengan tekad yang tetap menyala di balik luka. Sobat Bobotoh, bagaimana perasaan kalian setelah membaca curahan hati David da Silva ini?
Apakah kalian juga ikut merasakan pedih yang dia rasakan? Yuk, beri dukungan dan semangat untuk David di kolom komentar karena semangat kita adalah bahan bakar mereka di medan laga. Bukan soal brace, tapi kalimat Del Pino ini yang buat Bobotoh terdiam. 2 gol mungkin jadi sorotan, tapi kata-kata pemain bernomor 10 ini menyimpan kekuatan yang lebih dalam. Sebuah pernyataan yang membuat siapapun berpikir ulang tentang arti kemenangan sejati. Sinar terang makin terpancar dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api Sabtu malam, 26 April 2025. Di tengah gemuruh ribuan bobotoh yang tak henti menyuarakan dukungan, Persib Bandung tampil menggila dan menggulung PSS Sleman dengan skor meyakinkan 3-0. Namun ada satu nama yang mencuri sorotan lebih malam itu, Tyrone Del Pino. Pemain bernomor punggung 10 ini bukan hanya menjadi aktor lapangan, tapi juga penentu arah langkah Persib menuju mahkota juara. 2 gol indah yang dicetaknya di menit ke-49 dan 57 menegaskan kehadirannya sebagai sosok kunci di lini serang Maung Bandung. 1 gol lainnya disumbangkan oleh Gustavo Franca di menit ke-20. Kemenangan ini tak hanya menambah 3 angka di papan klasemen, tapi juga memperkokoh posisi Persib di puncak dengan 64 poin unggul 11 dari Dewa United dan 12 dari Persebaya. Kini, gelar juara tinggal sejauh 4 poin lagi. 4 poin yang bisa mengubah segalanya. Dan di balik performa gemilangnya, Del Pino tak lupa pada sang pemberi. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Saya percaya padanya. Di momen ini dia memberikan kepada saya dan juga rekan setim saya. Dia membantu saya untuk memenangkan pertandingan dan saya senang, ucap Del Pino penuh syukur seperti dikutip dari laman resmi Persib. Namun baginya, kemenangan tim jauh lebih penting daripada sorotan pribadi. Ia menegaskan bahwa kebahagiaannya tidak hanya datang dari mencetak gol. Yang utama adalah 3 poin, karena itu penting bagi kami. Saya juga senang karena mencetak 2 gol dan saya bisa melewati ini bersama tim dengan mentalitas yang bagus, ungkapnya. Nah, bobotoh, bagaimana menurut kalian soal penampilan Tyrone Del Pino yang luar biasa ini? Apakah dia pantas jadi salah satu pemain terbaik musim ini? Yuk, tulis pendapat dan dukungan kalian di kolom komentar. Kemenangan besar tak bikin lupa diri Castaner, tunjukkan kenapa ia layak diandalkan. Inilah potret seorang pemain yang tak hanya jago di lapangan, tapi juga punya visi tim. Simak kalimatnya yang menunjukkan kedewasaan luar biasa. Malam yang membahagiakan kembali menyelimuti Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu. Persib Bandung tampil meyakinkan dan tanpa ampun menaklukkan PSS Sleman dengan skor telak 3-0 pada pekan ke-30. Hasil ini makin memantapkan posisi Pangeran Biru di puncak klasemen unggul 11 poin dari Dewa United. Namun di balik euforia kemenangan itu, striker Persib Gervane Castaner menunjukkan kedewasaannya. Ia memilih untuk tetap tenang dan mengingatkan rekan-rekannya agar tak larut dalam rasa puas. Sebab perjuangan belum selesai. Masih ada 4 poin yang harus dikumpulkan dari 4 laga sisa untuk memastikan gelar juara jatuh ke tangan Persib. Ini adalah big match dan menurut saya kami mampu menjalankan pekerjaan dengan baik. Kami mampu memenangkan pertandingan. Saya senang karena kami bisa mencetak gol dan sebenarnya bisa menghasilkan lebih dalam kurung banyak gol, ujar Castaner saat sesi konferensi pers usai pertandingan. Pemain yang tampil penuh determinasi itu sependapat dengan sang pelatih bahwa fokus harus segera dialihkan ke pertandingan berikutnya. Persib dijadwalkan akan menghadapi Malut United pekan depan dan menurut Castaner, itu bukan laga yang bisa dianggap enteng. Tapi seperti yang tadi pelatih katakan, yang lebih penting adalah bisa meraih 3 poin.
Berikutnya, pekan depan kami akan memainkan laga melawan Malut dan ingin segera menuntaskannya, pungkasnya dengan penuh keyakinan. Nah, Bobotoh, bagaimana menurut kalian tentang sikap Gervane Kastaner yang tetap rendah hati dan fokus di tengah kemenangan besar? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dan terus beri dukungan untuk Persib hingga akhir musim. Jordi Amat akhirnya buka suara. Masa depan di JDT masih abu-abu, Liga 1 hanya mimpi. Tak banyak yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik rumor kepindahan Jordi Amat. Kali ini, sang bek akhirnya bicara jujur tanpa basa-basi. Tapi jawabannya justru membuka lebih banyak pertanyaan baru. Di tengah hiruk-pikuk persiapan Johor Darul Takzim menuju final Piala Malaysia, sebuah pernyataan jujur dan lugas keluar dari mulut sang bek tangguh timnas Indonesia, Jordi Amat. Ya, masa depan pemain 33 tahun ini memang sedang jadi bahan perbincangan panas, terutama setelah kabar burung yang menyebut dirinya bakal hijrah ke Liga 1 Indonesia. Tapi benarkah? Dengan tenang, Jordi Amat meluruskan semuanya. Ia tak membantah kabar masa depannya belum jelas, tapi soal kepindahan ke Liga 1, ia menepis tegas. Itu semua rumor kalau saya akan ke Liga 1 Indonesia. Jujur saja saya belum tahu soal status saya di JDT, ujarnya seperti dikutip dari Arena Metro. Lebih lanjut, Jordi mengungkap bahwa hingga saat ini belum ada pembicaraan resmi dengan manajemen JDT soal perpanjangan kontrak. Karena belum ada pembicaraan soal perpanjangan kontrak untuk tetap di skuad Harimau Selatan, katanya. Kontraknya sendiri akan berakhir pada 31 Mei 2025. Alasannya, tak lain karena fokus penuh tim saat ini adalah pada laga penting di final. Hal ini dikarenakan kami sebagai pemain dan juga manajemen sangat sibuk pada minggu ini mempersiapkan diri untuk final Piala Malaysia. Namun, Jordi tidak lupa memberi hormat pada klub yang telah memberinya banyak kenangan indah. Saya menghormati manajemen dan minggu depan akan mengetahui informasi mengenai status kontrak dan kita tunggu saja, tambahnya bijak. Meski masa depan belum pasti, cinta Jordi terhadap JDT sangat terasa. Tidak dapat dipungkiri bahwa saya sangat bangga mengenakan kostum JDT sejak bergabung dengan tim 3 musim lalu, ucapnya penuh rasa bangga. Klub ini sungguh mengagumkan. Ditambah lagi perpaduan antara manajemen dan pemain telah membentuk kesepahaman yang kuat yang akan memungkinkan JDT meraih quadruple hat-trick pada musim 2024 dan 2025, sambungnya. Sejak Juli 2022, Jordi Amat sudah menjadi bagian dari kisah sukses JDT. Ia membawa klub itu menjuarai Malaysia Super League 2 musim berturut 2023 dan 2024-2025, serta mengangkat trofi Malaysia FA pada 2022 dan 2023. Tak hanya itu, ia juga mendapat pengalaman berlaga di level tertinggi Asia lewat AFC Champions League. Isu kepindahan ke Persib Bandung pun sempat menyeruak. Bahkan pelatih Persib, Bojan Hodak, sempat menyebut nama Jordi ketika membahas sulitnya mendatangkan pemain berlabel bintang. Jordi Amat juga memiliki kontrak yang luar biasa di JDT. Jadi akan sulit, ujar Bojan Hodak di YouTube Persib TV. Nah, menurut kamu, apakah Jordi Amat akan tetap di JDT atau justru memberi kejutan besar dengan hijrah ke klub lain, mungkin Liga 1? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar.